Alhamdulillah, kita sampai di Quran surat An-Naml ayat 83. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Dan ingatlah pada hari dikumpulkan setiap umat secara berkelompok. Jadi setiap umat nanti dibagi dalam kelompok-kelompok. Ini adalah yang kemarin saya sampaikan tentang pentingnya kita memiliki circle, memiliki komunitas yang benar-benar mengajak kita kepada arah yang benar. Karena nanti di sana berkelompok-kelompok. Dan seperti yang Nabi Muhammad SAW sampaikan bahwa Ijma'ul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang diikuti dicintainya. Diikuti dicintainya berarti siapa? Ya, yang ditaati. Siapa dia? Nah, bahayanya kalau kemudian mentaati mengikuti orang yang salah. Hanya karena pilihan tersebut didasarkan pada, oh itu pengikutnya banyak, oh itu viral, dan sebagainya. Nah, ini yang kasihan itu umatnya yang tidak tahu apa-apa. Pengikutnya yang salah dalam memilih golongan, di dalam memilih kelompok, di dalam memilih circle, lingkungan. Udah kadung. Wah, yang penting biasanya kebanyakan orang kan ngikuti dengan standar dua hal. Yang viral terkenal atau yang sesuai dengan keinginan. Yang gampang, yang mudah, yang sesuai keinginan, sesuai nafsu, yang viral, yang terkenal. Nah, itu kan yang diikuti. Baik gerakan, kelompok, golongan, atau siapa, kecenderungan biasanya itu. Yang viral terkenal, yang mayoritas, yang sesuai dengan keinginan, yang mudah, yang gampang. Itu. Standarnya itu. Padahal wa yawma nahsyur min kulli ummatin faujam ada mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Padahal yang diikuti itu bisa jadi golongan orang yang mendustakan ayat Allah. Mendustakan itu gini loh. Mendustakan itu kalau di zaman dulu mungkin langsung terang-terangan ya. Aku tidak percaya sama apa yang kamu sampaikan wahai Muhammad. Langsung gitu ya. Tapi di zaman sekarang mendustakan itu tidak harus dengan mengatakan terang-terangan aku tidak percaya. Tapi bisa jadi lahirnya percaya, tapi praktek hidupnya tidak mau percaya. Aha. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk pada faujam mimma yukadzibu bi ayatina tadi. Golongan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah karena prakteknya tidak mengamalkan ayat-ayat Allah. Gitu loh, dulur. Jadi di masa lalu, dulur, ada orang-orang yang pinter dalam hal kitab itu. Dalam hal firman Allah, mereka hafal. Dalam hal firman Allah, mereka alim. Gitu. Dalam hal firman Allah, mereka alim. Tapi mereka tidak mengamalkannya. Jadi kalau di zaman dulu, para rahib-rahib, para Yahudi, ya kan, mereka apal kitab Taurat, mereka sangat alim dalam hal Taurat, tapi mereka tidak mengamalkannya.
Nah ini juga dimasukkan di dalam yukadzibu bi ayatina. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itulah. Nah, sehingga kembali kepada bahwa nanti di akhirat akan dikumpulkan golongan demi golongan, kelompok demi kelompok, sesuai dengan kecenderungannya. Nah ini loh, ayo hati-hati sekarang kita ini. Iya, kalau di zaman dulu, para rahib-rahib Yahudi, para pendeta Nasrani, yang tidak mengamalkan kitabnya meskipun hafal alim dalam kitabnya, sehingga disebut al-ulama Bani Israel, ulama para Bani Israel. Zaman sekarang juga sama. Orangnya alim dalam membaca dan hafal kitab ayatnya, tapi tidak mengamalkannya. Maka perumpamaannya ya sama. Coba dibuka di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Dulu. Al-Jumu'ah ayat 5. Nah, di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Kamu kepanggil? Pun Gus. Monggo Pak. Izin Gus. Al-Jumu'ah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Shadaqallahul Azim. Nah ini, jadi para ulama Bani Israel zaman dulu, mereka hafal, mereka alim, mereka sangat menguasai kitabnya dan berceramah, berdakwah. Mungkin ya entah bikin pesantren atau apa zaman dulu di Yahudinya itu. Tapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka kuasai dulu, apa yang mereka alimkan. Dan di situ diibaratkan kata Allah seperti khimar yang ditumpangi atau yang membawa kitab-kitab yang tebal. Khimar itu keledai. Keledai itu ibarat simbol dari binatang paling bodoh. Coba bayangkan. Jadi amatlah buruk perumpamaan mereka. Nah, di zaman dulu ulama Bani Israel juga banyak menyesatkan umat karena umat juga mungkin punya standar yang seperti yang saya sampaikan tadi. Standarnya pokoknya terkenal, viral, yang mudah, yang gampang, yang sesuai nafsu, yang sesuai keinginan, ya gitu. Sehingga tidak peduli bahwa mereka diibaratkan seperti khimar oleh Allah. Tidak peduli, yang penting mereka ikut. Nah, tetapi ternyata keikutsertaan mereka itu berakibat fatal nanti di akhirat. Orang yang ikutan hanya karena ikut, tapi ternyata nanti tidak bisa selamat. Begitu pemimpinnya, gurunya, ulamanya ditanyain untuk tanggung jawab, tidak mau tanggung jawab mereka. Dilihat, coba gantian ya, disiapin, dibuka. Saya udah pernah nyampaikan ini, tapi kita buka lagi, enggak apa-apa. Surat Al-Baqarah, ayat 166-167. Kemudian surat Al-Ahzab, ayat 66, 67, 68. Lalu surat Ibrahim, ayat 21. Ya, surat Al-Baqarah, ayat 166, 167. Lalu Al-Ahzab, ayat 66, 67, 68. Kemudian Ibrahim, ayat 21. Coba gantian. Itu bicara tentang bagaimana orang-orang di akhirat nanti setelah dikelompok-kelompokkan ikut masing-masing kiai, guru, ustadz, pendeta, atau siapapun pemimpin agamanya, lalu merasa keliru tapi tidak bisa lagi kembali ke dunia, menuntut pertanggungjawaban para pemimpinnya, tapi para pemimpinnya lepas tangan. Monggo dibuka mulai Ibrahim 21, Al-Ahzab 666768, Al-Baqarah 166 167. Monggo, siapa dulu? Silakan. Izin Gus. Silakan. Surat Al-Baqarah
ayat 166. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Suaranya nggak dengar? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Shadaqallahul azim. Lanjut 167. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika itu para pemimpin atau yang diikuti itu berlepas diri dari para pengikut, dari para santrinya, jamaahnya. Dan kenapa? Karena saat itu sudah ditampakkan azab. Monggo 167. Lanjutin, Sinten. Terus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Shadaqallahul adzim. Jadi setelah dituntut, ya pemimpin tolong dong kami selamatkan kami. Dulu kan sampean janji kalau ikut sampean itu akan selamat, akan benar. Lah kok sekarang gini, nah, pemimpinnya berlepas diri. Nah setelah berlepas diri, para pengikutnya bilang, seandainya kami tahu begini, kami dulu di dunia mesti berlepas diri dari kalian, sebagaimana kalian sekarang berlepas diri dari kami. Gitu. Tapi semuanya sudah menjadi penyesalan yang tidak berguna. Teriak-teriak mereka pengen balik ke dunia. Tidak bisa. Ya Allah balikkan saya ke dunia ya Allah. Nanti di ayat yang selanjutnya. Monggo. Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Kemudian Ibrahim 21. Silakan. Bentar yang mau baca. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 66 Ahzab. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Shadaqallahul adzim. Setelah pemimpinnya berlepas diri, gitu kan, dia ingin balik di dunia. Saya kembalikan ke dunia Allah, saya tak cari pemimpin yang bukan karena viral, bukan karena gampang, bukan karena sesuai nafsu ya Allah. Saya akan cari beneran. Sementara pemimpin agama saya yang sudah menyesatkan saya itu timpakanlah siksa yang berlipat ganda buat mereka, katanya. Saling melaknat antara mereka. Oke, selanjutnya. Monggo. Untuk Quran Surat Ibrahim ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah, walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Shadaqallahul adzim. Nah itu, berlepas diri. Ketika dikumpulkan di hari kiamat beserta kelompok dan pemimpinnya masing-masing, lalu bisakah engkau selamatkan kita dari siksa ini? Kan dulu kami ikut kamu di dunia.
Katanya ibadah itu begini caranya, begitu caranya, nggak apa-apa begini, harusnya begitu. Lah, kok sekarang gini gitu. Lalu apa jawab pemimpinnya? Nggak bisa. Seandainya dulu kamu dapat petunjuk, mesti kamu nggak ikut aku. Tapi karena kamu juga orang sesat, akhirnya ikut aku ya. Ya gimana? Mau kelari kemana? Fa'ina mafar katanya. Ya itu akhirnya. Dulu tahun 65, para buruh, para petani yang nggak tahu apa-apa diiming-iming oleh PKI bahwa kalau ikut PKI nanti sejahtera pertanianmu, buruhmu, gajinya meningkat segala macam. Ikutlah jadi PTI, jadi Gerwani, jadi Soksi dan lain sebagainya. Begitu tahun 65 kalah PKI, orang PKI disembelihi, orang-orang bawahan atur sama pemimpinnya, Pak pemimpin, saya dulu ikut sampean katanya mau sejahtera lah, kok sekarang gini? Apa kata pemimpinnya? "Ya, gimana lagi, wong saya sekarang aja nggak bisa selamat, ya ayo cari selamat sendiri-sendiri." Pemimpin tidak bertanggung jawab. Di dunia ada begitu, di akhirat nanti juga begitu. Nah inilah dulur. Mari kembali kepada ayat yang sedang kita bahas di 783 ini. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Ayo hati-hati di dalam menentukan circle kita, lingkungan kita, jamaah kita, siapa yang akan menjadi panutan kita. Jangan sampai kita salah langkah, salah pilih. Kalau di dunia kita salah pilih bupati, salah pilih kepala desa, keliru, bisa kita ulangi 5 tahun lagi. Tapi kalau di akhirat salah pilih, tidak bisa mengulangi itu. Makanya ini tidak bisa main-main, tidak bisa coba-coba, harus benar-benar minta kepada Allah betul diberi petunjuk. Hamba Allah yang bisa menjadi pembimbing kita, menjadi circle kita, supaya kita benar-benar tertuntun di dalam siratal mustaqim ila akhirih hayat husnul khatimah. Hatta idza ja'u. Kenapa? Karena orang-orang yang nanti dikelompok-kelompokkan itu keliru. Kata Nabi kan yujma'ul mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, yang diikuti. Maka kalau yang diikuti keliru, mereka datang kepada Allah. Lalu Allah berfirman, akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma dza kuntum ta'malun. Kenapa kamu mendustakan ayat-ayatku? Kenapa kamu tidak mau menjalankan ayat yang berat, maunya yang mudah-mudah sesuai nafsumu saja? Ngapain? Padahal kamu juga tidak mampu ilmumu mencapai apa yang sekarang terjadi ini, yakni hari kiamat. Wa qala qawlu alaihim bima dzalamu fahum la yantiqun. Dan telah sampai berlaku siksa atau janji yang dulu kamu dustakan tentang kezalimanmu. Dan saat itu sudah tidak bisa bantah. Layang pun tidak bisa bicara. Karena apa? Mulut dikunci. Yang berbicara adalah apa? Wa yukallimu aydihim wa tasyhadu arjuluhum. Dan yang berbicara adalah tangan, bersaksi adalah kaki, kulit pun bersaksi. Dan tidak bisa. Alam yaro anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsiran. Jadi dulur, kalau kita lihat betapa kita dalam masa sekarang di dunia ini, kita diberi malam, kita diberi siang, malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas mencari nafkah. Ayo, tidak apa-apa. Ayo kita mencari nafkah. Ayo kita bekerja. Ayo kita produktif. Tapi remember one thing. Ingat satu hal. Dan ini the most important thing. Yang paling penting dulu. Bahwa we are on the way. Kita ini dalam perjalanan, bukan di akhir jalan, bukan. Kita ini di tengah perjalanan. Kita ini sedang di rest area. Tuh kalau dari Ketapang Banyuwangi, sama kalau dari Bali misalnya mau ke Jawa Timur atau Jawa Barat, itu kan ngelewati kalau Pantura itu ngelewati ada rest area namanya Utamaraya. Di situ kan memang rest areanya disetting mewah ya, kayak kafenya,
minimartnya, bahkan ada hotelnya, bahkan ada wahana wisatanya itu di pantai itu. Indah, bagus, cantik. Tapi secantik-cantiknya di situ, seindah-indahnya yang ditawarkan fasilitas bagus di situ, sampean sebagai musafir, nggak mungkin lah berpikir untuk netep di situ, ya kan? Juga nggak mungkin sama akan menghabiskan bekal untuk belanja ini itu di situ habis, nggak mungkin. Sama di situ pasti untuk ngisi bensin sama ngisi perut. Artinya apa? Nyari bekal untuk saman pakai perjalanan selanjutnya. Hidup ini juga begitu. Sama di sini ini di rest area. Seindah apapun dunia ditawarkan, sama tidak akan berpikir akan hidup selamanya di sini. Sama akan berpikir bahwa sama di sini nyari bekal, ayo ngisi bensin, ayo. Tapi untuk dibawa pergi ke perjalanan selanjutnya. Nah, ini yang sering disalahartikan. Maka ketika Allah berfirman, "Alam yaro anna ja'alna laila liyaskunu fihi wan nahara mubsiran, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun." Ada siang, ada malam. Malam untuk beristirahat, malam untuk tahajud, pagi untuk bekerja, nyari nafkah. Ayo lakukan aktivitas itu. Tetapi ingat satu hal bahwa itu tadi adalah dalam konteks kita ngisi bensin, nyari bekal untuk akhirat kita. Perjalanan selanjutnya masih ada dua tuh, yakni alam barzah dan alam akhirat. Itu hanya berpikir untuk orang-orang yang beriman. Itu loh, ya. Wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Dan nanti ketika sangkakala sudah ditiupkan, maka terkejut semua yang ada di langit dan di bumi. Ya, yang hamil akan gugur kehamilannya. Itu saking kagetnya itu pada saat kiamat. Kenapa? Karena saking dahsyatnya kiamat. Coba sampean guncangan itu ya, sampean buka di surat Al-Hajj ayat 2. Kekagetan itu. Surat Al-Hajj ayat 2. Itu yang hidup. Coba surat Al-Hajj ayat 2. Monggo. Buka. Izin Gus. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan setiap wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Shadaqallahul adzim. Nah, itu bagi orang-orang yang di atas bumi nih, yang masih hidup. Saking kagetnya, saking dahsyatnya itu, orang yang menyusui itu lupa sama bayi yang disusui. Padahal kalau misalnya ada kebakaran gitu aja, orang masih ingat, mending mati daripada meninggalkan bayinya. Toh. Tapi saking dahsyatnya ini, orang yang susui, yang hamil pun saking kagetnya keguguran semua. Itu yang masih hidup. Sementara yang di dalam kubur, gitu kan dibangkitkan tuh. Coba dibuka surat Yasin ayat 52. Surat Yasin ayat 52. Pun panggil. Aduh, celakalah. Pun panggil. Surat Yasin ayat 52. Izin Gus. Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang diizinkan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Sadaqallahul adzim. Tersuwun Gus. Ya, jadi pada saat
dibangkitkan itu, mereka bertanya, siapa ini? Ada apa ini? Mereka kaget semua. Nah, kekagetan itu jangan sampai terjadi pada kita dulu. Sehingga yang penting dan bisa kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan sebaik mungkin. Kenapa? Karena wa kullun atauhu dakhirin. Pada saat itu kita semua, manusia semua akan datang kepada Allah dengan dakhirin. Apa? Dengan merendahkan diri. Jadi tidak pantas kita sekarang ini hanya karena punya kekayaan 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, dan seterusnya. Lalu bersombong. Hanya karena kita jadi gubernur, presiden, lalu melete. Ya, karena kita kuat ngangkat berat 1 ton, lalu sok-sokan. Tidak ada hebatnya. Kita semua nanti akan menghadap Allah dengan dakhirin. Apa? Merendahkan diri. We are nobody, dulur, ya. Watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Nah, inilah. Ini. Sama lihat gunung ya, dulur. Gunung itu ternyata mau coba toh bayangkan 1500 tahun yang lalu Allah berfirman bahwa gunung itu berjalan. Padahal bahkan sampai saat ini kita orang awam saja menganggap bahwa gunung itu ya berhenti. Mana ada gunung kok berjalan, ya kan? Tapi, nah ini hebatnya Allah itu. Ternyata secara ilmiah sudah terbukti gunung itu memang bergerak. Jadi gunung bergerak mengikuti gerakan lempeng tektonik. Jadi kenapa? Karena ternyata gunung itu mengapung di atas lapisan magma. Loh, ini loh. Jadi, dan itu 1500 tahun tidak tahu. Jadi ternyata gunung itu seperti mengapung di atas lapisan magma. Tahu magma, cairan api yang membara itu. Dan dia selalu bergeser itu beberapa sentimeter. Cuma pergeserannya itu 1 sampai 5 sentimeter per tahun. Makanya nggak kelihatan sama sekali. Jadi pergeseran itu cuma 1 sampai 5 sentimeter per tahun. Sehingga pergeseran atau pergerakan gunung seperti yang disampaikan Al-Quran itu tidak kasat mata, nggak kelihatan gitu. Jadi kalau dalam surat An-Naml ayat 88 ini disebutkan misalnya berjalan seperti awan, itu adalah merujuk kepada fakta ilmiah bahwa terjadi pergeseran kontinental yang selalu dinamis. Gitu. Karena apa? Gunung-gunung itu di dalam ayat lain kan disebutkan bahwa gunung-gunung itu sebagai pasak bumi, sebagai pakunya bumi. Nah, ternyata betul para ilmuwan dengan menggunakan prinsip atau teknologi global positioning system itu memantau pergerakan ini, ternyata lempeng tektoniknya itu mengikuti berjalan ya. Jadi karena gunung berada di atas, mengapung di atas lapisan magma. Dan memang posisi bumi dan daratan ini sebenarnya tidak tetap ya. Peta kita ini selalu bergerak dari waktu ke waktu meskipun pergerakannya itu tidak kasat mata karena tidak bisa dilihat karena saking pelannya itu. Tapi di mata Allah dia bukan sesuatu yang statis, diam enggak, tetapi dia mengikuti kerak bumi yang selalu bergerak dinamis. Kenapa? Ternyata di dalam bumi ini, di atas lapisan daratan ini ada cairan magma. Itu loh. Nah, sehingga tahsabuha kata Allah di situ. Kamu mengiranya itu adalah bergerak, ya, diam, jamidatan, diam. Padahal padahal dia bumi itu atau gunung itu tamurru marros sahab. Dia berjalan seperti awan. Ya kan? Jadi pentingnya ngaji itu akhirnya kita dapat pengetahuan ini. Ternyata gunung itu juga berjalan di atas apa? Di atas melempengan, di atas cairan magma. Dan memang seperti awan berjalan, cuma perjalanannya menurut
pantauan global positioning system itu hanya berjalan 1-5 cm per tahun. Nah, ini dari mana kita tahu kalau kita nggak belajar Al-Quran? Nah, jadi kita belajar Al-Quran itu di samping untuk menenangkan hati kita supaya nggak tersilaukan oleh iming-iming dunia, supaya hati kita menjadi mutmainnal qulub, kita juga dicerdaskan dengan fakta-fakta ilmiah, ya. Itu pentingnya ngaji. Ya, kita ajak dulur-dulur kita ngaji semua, kita juga dapat pahala, kita juga sehat karena nggak tidur pagi, ya. Ya, tidur pagi itu kan ya dilarang oleh Rasulullah, ya dilarang oleh dokter, ya dilarang oleh psikolog, ya dilarang oleh mbah-mbah kita dulu, ya toh. Rezekinya dipatok ayam gitu. Ya kan? Jadi tidur pagi itu jelas keliru dan kita alhamdulillah dibimbing Allah dengan tidak tidur pagi sambil ngaji dapat pahala lagi. Oke. Oh, sampai di situ. Panjang dan lebar mulai ayat 83 sampai 88. Ada yang mau disampaikan? Atau ditanyakan, silakan. Ada? Oke, alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa. Alhamdulillah ini sudah mulai balik ini para murid dari mudik masing-masing sehingga mulai naik sampai 160 kamera. Ini berarti udah mulai mudik ini. Oh, berarti benar kebiasaan pada saat Ramadan itu habis subuh itu tidur makanya nggak ikut ngaji. Sekarang udah balik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua. Balik kepada kebiasaan baik ini untuk tidak tidur setelah subuh, untuk mulai ngaji. Habis ini nanti olahraga sebentar, kemudian mandi, sholat duha, makan, berangkat kerja. Loh, lah enak toh? Semuanya dapat. Jadi sehat jasmani juga sehat rohani. Semoga dulu-dulu semua diberikan Allah ya dalam bulan Syawal ini. Bagi yang baru bergabung, saya mohon maaf atas segala khilaf. Dan tetap ingatkan Gus Glory ya, kalau ada dalil-dalil atau dasar hukum yang tingkat kehujahannya lebih tinggi dari apa yang Gus Lori sampaikan, saya sampaikan supaya saya juga bisa dan bersedia mengoreksi jika itu salah. Saya dalam mengaji ini juga bertanggung jawab tidak hanya saja kesampaian, tapi juga kepada Allah, supaya saya tidak menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Karena kalau saya sesat sendiri, siksanya satu. Tapi kalau sampai sesat dan menyesatkan, siksanya macam-macam, berlipat-lipat. Dan saya nggak mau menjadi orang yang dalam surat Al-Ahzab 6667, Al-Baqarah 166 168 tadi sampai 6768 tadi, atau Ibrahim 21 itu nggak mau saya. Makanya sama juga saya ajak untuk saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saya bisa jadi keliru juga karena itu saling mengingatkan supaya tidak keliru. Supaya benar-benar bareng-bareng berada di dalam Shirathul Mustaqim ini. Dan saya selalu hati-hati untuk selalu memakai dasar-dasar dari Quran langsung, dari hadis yang tingkat kesohihannya tinggi, sehingga saya tidak salah dalam memilih dalil maupun dasar dalam mengarahkan diri saya, dan juga mendampingi sampean semua. Semoga Allah merahmati kita, menjaga kita, doakan saya, mintakan ampun juga, saya selalu mendoakan sampean selalu insya Allah. Maka kita berada dalam Shirathul Mustaqim lah. Amin Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man Amin. tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qad astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma adkhilna al bala wal waba wa tanastina min syarri syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi man Rabbana wa la taktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma wa sallallahu Love you, the become now, you're the share to know the good of the
اللهم اغفر لنا الصبر والصبر من الفتن. أعوذ بالله من شر البلاء والبلاء الشهوة والسبحان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب